Salam milenial, salam perubahan, salam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmawati Wahyunintias, NIM 530501826 dari semester 4, jurusan Akidah dan Filsafat Islam IAIN Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang pemikiran teolog, yaitu pemikiran Paul F. Knitter. Paul F. Knitter lahir pada tanggal 25 Februari tahun 1939 di Chicago. Pada usianya yang ke-13, ia mulai menjalani kehidupan kependetaan Katolik. Pada tahun 1958, Knitter resmi menjadi anggota SDF. SDF itu adalah perkumpulan organisasi sosial yang berada di seluruh dunia yang mewujudkan untuk mengurangi kemiskinan yang ada di dunia. Dan di sisi lain, Knitter juga sebagai seorang misionaris. Hal tersebut merupakan fase awal dari kehidupan yang dipengaruhi oleh keberadaan agama lain, terutama setelah ia mempelajari adaptasi misioner, yaitu proses mencari titik persamaan agama Kristen dengan agama lainnya sebagai langkah awal perdamaian atau pertobatan. Setelah meraih gelar sarjana muda filsafat dari Divine Word Seminar pada tahun 1962, Knitter melanjutkan studinya di Pontifical Gregorian University Roma. Pada tahun 1984, Knitter dan istrinya menjadi anggota Sanctuary Movement dan mengunjungi El Salvador dengan membawa misi kemanusiaan. Jadi singkat cerita, pada waktu di El Salvador itu sendiri, negara Amerika Serikat melakukan suatu penindasan di daerah El Salvador itu sendiri, sehingga di sana terjadilah suatu kemiskinan, terjadilah kelaparan di sana dan terjadilah penindasan. Makanya diutuslah Knitter dan istrinya dan kawan-kawan lainnya untuk melihat langsung dan membantu mereka di dalam perdamaian dunia. Oleh sebab itu, pemikiran Knitter berkembang dari sini, yaitu dia menggabungkan antara teologi agama dan dia menggabungkan juga dengan teologi pembebasan. Knitter juga memiliki ideologis yang sama dengan teolog-teolog yang lainnya, yaitu cara pandang agama Kristen terhadap agama yang lainnya memiliki 3 pandangan atau 3 subjektivitas pandangan itu sendiri, yaitu yang pertama eksklusivisme, yang kedua inklusivisme, dan yang ketiga adalah pluralisme. Yang pertama eksklusivisme. Eksklusivisme adalah cara pandang yang di situ menilai bahwa agamanya sendiri agama yang paling benar, sehingga melihat agama yang lain itu adalah agama yang salah, dan itu terjadi di dalam agama Kristen. Agama Kristen pada saat dalam pandangan eksklusivisme, dia melihat bahwa hanya agama Kristenlah yang bisa menuju suatu kebenaran itu sendiri, sehingga di luar agama Kristen itu merupakan suatu tamparan keras terhadap Tuhan dan merupakan suatu penghinaan. Yang kedua adalah inklusivisme. Di dalam inklusivisme itu sudahlah terjadi suatu toleransi di sini, sehingga melihat bahwa agama lain juga mempunyai potensi untuk mendapatkan suatu kebenaran dari Tuhan itu sendiri. Yang ketiga adalah pluralisme. Pluralisme adalah suatu pandangan yang menerima keberagaman kebenaran dan keselamatan agama. Jadi pada pluralisme ini sendiri terjadilah suatu sejajar itu sendiri antara agama Kristen dengan agama yang lain, sehingga terjadilah saling menghormati di sini. Terjadilah bahwa agama itu selayaknya tidak mencampuri pada agama yang lainnya dan tidak mengklaim sesat pada agama yang lainnya. Knitter telah menggabungkan 2 teologi, yaitu teologi agama dan teologi pembebasan. Bahaya yang telah menumpuk di tebing keadilan, ekonomi, perusahaan, lingkungan tidak akan berhenti kecuali jika semua agama yang ada di dunia berkumpul melakukan suatu dialog, melakukan suatu jalan keluar itu sendiri untuk mengatasi segala permasalahan kemanusiaan, penindasan dan sosial yang ada di bumi atau yang ada di dunia. Suatu dialog yang bertanggung jawab serta global harus didasarkan pada kesadaran bahwa semua pertemuan antar agama tidak lengkap, barangkali berbahaya jika tidak memperhatikan masalah tentang keprihatinan terhadap kesejahteraan umat maupun lingkungan di seluruh bumi. Jadi diambil kesimpulan bahwa
Pemikiran Kniter ini awal mulanya itu berasal dari pemikiran inklusif, berasal dari pandangan inklusivisme dan pluralisme, sehingga pada beberapa tahun kemudian ia melakukan suatu dia terjun dalam suatu kemasyarakatan dan melihat bahwa tidak semua yang ada di negara itu sendiri memiliki suatu kesejahteraan dalam bidang kemiskinan maupun dalam bidang sosial, sehingga Paul F. Kniter ini sendiri memiliki suatu pemikiran bahwa di dunia ini suatu permasalahan yang terjadi di sosial, di kemanusiaan itu akan cepat selesai apabila semua agama-agama yang ada di dunia ini, semua agama-agama yang ada di bumi ini melakukan suatu dialog bersama, sehingga ketika mereka melakukan suatu dialog bersama, mereka melakukan suatu pergerakan bersama untuk berusaha memperkecil atau mengatasi kemiskinan, penindasan yang ada di dunia. Seperti itu. Demikian penjelasan paparan singkat tentang pemikiran teolog Paul F. Kniter dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau lontaran dialektika yang kurang pas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.